Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas project based learning kami. Kami telah memilih dua perusahaan. Yang pertama ialah perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan, yaitu PT Alobang Indonesia, dan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, yaitu PT Kimia Farma. Kelompok kami terdiri atas 3 orang, yaitu saya sendiri, Fania Rai Putri dengan NIM 2104335, dan Ofriwinda dengan NIM 2104303, 3033, dan Ainul Latifa dengan NIM 2104301. Baiklah, pemateri pertama saya sendiri. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Untuk melakukan identifikasi dan analitis penerapan perlakuan akuntansi aset keuangan dalam laporan keuangan empiris pada perusahaan manufaktur dan keuangan, kami memilih dua perusahaan, yaitu yang pertama PT Alobang Indonesia, yaitu perusahaan pada sektor keuangan yang didirikan oleh negara Republik Indonesia dengan nama PT Bank Harda Internasional berdasarkan Akta Notaris nomor 242 tanggal 21 Oktober 1992. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, tujuan bank adalah melakukan usaha perbankan dengan melaksanakan kegiatan usaha, antara lain menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, dan membeli melalui pelanggan anggunan sesuai maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi liabilitasnya kepada bank. Selanjutnya, PT Kimia Farma. PT Kimia Farma didirikan berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 16 Agustus 1971 sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan. Ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama meliputi bidang industri, pertambangan, perdagangan besar dan eceran, aktivitas kesehatan manusia, penyediaan akomodasi, pendidikan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas keuangan dan asuransi, pertanian, informasi dan komunikasi, dan aktivitas jasa lainnya. Selanjutnya, perlakuan akuntansi aset keuangan sesuai dengan PSAK 71. PSAK 71 mengatur perubahan klasifikasi dan pengukuran penurunan nilai dan akuntansi lindung nilai. Yang pertama, pengakuan dan penghentian pengakuan. Pengakuan awal, entitas mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Penghentian pengakuan, entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau entitas mengalihkan aset keuangan seperti dijelaskan di paragraf 3.2.4 dan 3.2.5 dengan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan di paragraf 3.2.6. B. Klasifikasi aset keuangan. Berdasarkan PSAK 71, pengelompokan didasarkan dua hal, yaitu arus kas kontraktual dan modal bisnis. Modal bisnis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu memiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual, yaitu menggunakan pengukuran amortisasi kos. Yang kedua, memiliki baik untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk dijual, yaitu menggunakan pengukuran FVOCI. Yang ketiga, tidak untuk mendapatkan arus kas kontraktual atau untuk dijual, yaitu menggunakan pengukuran FVTPL. C. Pengukuran. Pengukuran awal kecuali untuk piutang dagang dalam ruang lingkup paragraf 5.1.3 aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangannya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pemateri kedua, Ainul Latifa. Kepada Ainul disilahkan. Baiklah, saya Nur Latifah dengan NIM 2104301 akan menjelaskan yaitu tentang komponen aset keuangan. Yang pertama yaitu pada perusahaan keuangan PT Alobank Indonesia. Yang pertama,
Kas dan setara kas. Kas dan setara kas termasuk kas di bank atau rekening giro dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya. Kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, pihak berealisasi dan pihak ketiga, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain. Yang kedua, hak kontraktual. Untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lainnya, dari entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut. Pendapatan bunga yang masih akan diterima ialah pihak berealisasi dan pihak ketiga. Kredit yang diberikan yaitu pihak berealisasi dan pihak ketiga. Yang ketiga, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Efek-efek sekuritis dan efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali. Yang kedua, perusahaan manufaktur PT Kimia Farma. Yang pertama, kas dan setara kas. Kas dan setara kas termasuk kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya. Yang kedua yaitu piutang. Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang, dagangan, atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu 1 tahun atau kurang, atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar. Yang pertama yaitu piutang usaha, pihak berelasi dan pihak ketiga. Kemudian piutang-piutang lain. Yang ketiga, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Perusahaan menggunakan model nilai wajar atas investasi saham. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain merupakan akun yang muncul karena selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar. Yang keempat, yaitu kebijakan akuntansi keuangan. Yang pertama, perusahaan keuangan PT Alobank Indonesia. Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan bank adalah seperti yang pertama, yaitu pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Nomor 8G.7 tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Yang kedua yaitu dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan seluruh instrumen derivatif yang diukur berdasarkan nilai wajar dan aset tanah dan gedung yang diukur pada nilai wajar. Laporan keuangan disusun menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Bank telah menyusun laporan keuangan dengan dasar bahwa bank akan terus mempertahankan kelangsungan usaha. Dasar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi, yaitu yang pertama nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontingensi pada tanggal pelaporan keuangan. Jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Berikut adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022. Yang pertama yaitu Amandemen PSAK 22, kombinasi bisnis tentang referensi kerangka konseptual. Yang kedua, Amandemen PSAK 57, provisi, liabilitas kontingensi dan aset kontingensi tentang kontrak memberatkan biaya memenuhi kontrak. Penyesuaian tahunan PSAK 71, instrumen keuangan, dan penyesuaian tahunan PSAK 73, yaitu sewa.
Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Kebijakan aset keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan bank adalah yang pertama klasifikasi. Klasifikasi bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi. Yang kedua yaitu pengakuan. Bank pada awalnya mengakui kredit yang diberikan serta simpanan pada tanggal perolehan, pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim diakui pada tanggal perdagangan di mana bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut. Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan di mana bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Yang ketiga, pengukuran setelah pengakuan awal. Aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset dan liabilitas lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Yang keempat, penghentian pengakuan. Bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa atau pada saat mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi di mana bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh bank diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah. Yang kelima, saling hapus. Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netornya dilaporkan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus jumlah keduanya dan terdapat instansi untuk diselesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Pengukuran biaya diamortisasi. Yang keenam yaitu pengukuran biaya diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Pengukuran nilai wajar. Nilai wajar adalah aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya. Kemudian reklasifikasi instrumen keuangan. Bank mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah. Yang kedua yaitu kebijakan akuntansi keuangan perusahaan manufaktur PT Kimia Farma. Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan adalah yang pertama kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan pasar modal yang berlaku antara lain peraturan OJK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang pedoman penyajian laporan keuangan.
Yang kedua yaitu dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian PT Kimia Farma dan entitas anak disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah sesuai dengan SAK di Indonesia. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan efektif tanggal 1 Januari 2021, Grup menerapkan PSAK baru yang berlaku efektif pada tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan akuntansi perusahaan telah dibuat sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam standar masing-masing. Kebijakan aset keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan bank adalah seperti yang dijabarkan. Yang pertama yaitu klasifikasi. Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran sebagai berikut, yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar baik melalui penghasilan komprehensif lain atau melalui laba rugi, dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Yang kedua yaitu pengukuran. Pada pengukuran awal, perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya, ditambah dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dalam perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi. Yang ketiga yaitu pengukuran selanjutnya. Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Yang keempat, pengukuran perolehan diamortisasi. Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual di mana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan dan kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai. Diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Yang kelima yaitu pengukuran nilai wajar. Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan atau kerugian lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai dan pemulihan kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, mungkin moderator kita sedang terkendala oleh jaringan. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu saya Dian Ofriwinda dengan NIM 21043033 akan melanjutkan presentasi berikutnya dimulai dengan keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan dengan PSAK 71. Yang pertama, perusahaan keuangan PT Alobank Indonesia Tbk dan perusahaan manufaktur PT Kimia Farma Tbk. Kebijakan akuntansi perusahaan keuangan PT Alobank Indonesia Tbk dan perusahaan manufaktur PT Kimia Farma Tbk telah selaras dengan PSAK 71. Dapat dilihat dari dasar pengukuran dan
penyusunan laporan keuangan perusahaan menggunakan amandemen PSAK 71. Dan dilihat dari kebijakan aset keuangan yang diterapkan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya, yaitu dimulai dari pengklasifikasian, pengukuran, pengakuan selanjutnya, pengukuran perolehan di amortisasi, pengukuran nilai wajar, dan reklasifikasi instrumen keuangan. Selanjutnya, yaitu perbedaan atau kesamaan kebijakan akuntansi. Perbedaan kebijakan akuntansi sektor keuangan dan sektor manufaktur. Yang pertama, perbedaannya terletak pada konsep yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Pada sektor keuangan, laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan untuk menyusun laporan keuangan, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Sedangkan pada sektor manufaktur, laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Yang kedua, PSAK yang digunakan. Pada sektor keuangan, PSAK yang digunakan yaitu amandemen PSAK 22 tentang kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual. PSAK 57 yaitu provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi tentang kontrak memberatkan gaya memenuhi kontrak. Selanjutnya penyesuaian tahunan PSAK 71 yaitu tentang instrumen keuangan. Dan terakhir penyesuaian tahunan PSAK 73 yaitu tentang sewa. Sedangkan pada sektor manufaktur, PSAK yang digunakan yaitu amandemen PSAK 71, amandemen PSAK 55, amandemen PSAK 60, amandemen PSAK 62, dan amandemen PSAK 73 tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2. Selanjutnya amandemen PSAK 73 tentang konsensi sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021. Dan terakhir amandemen PSAK 22 tentang definisi bisnis. Yang ketiga perbedaannya yaitu reklasifikasi instrumen keuangan. Pada sektor keuangan, bank mereklasifikasikan aset keuangan jika dan hanya jika metode bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah. Sedangkan pada sektor manufaktur tidak ada reklasifikasi khusus. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dari materi yang dijabarkan di atas, kami dapat menyimpulkan pada perusahaan manufaktur dan perusahaan keuangan dalam menyusun laporan keuangan menggunakan kebijakan akuntansi PSAK 71 untuk bagian instrumen keuangan. Dan kedua, laporan yang disusun telah selaras dengan PSAK 71. Dapat dilihat dari penjelasan di atas, pada dasar penyusunan laporan keuangan bank dan manufaktur telah mengimplementasikan PSAK 71 dalam penyusun laporan keuangannya. Dalam pengimplementasian PSAK 71, pada laporan keuangan PT Alobank dan PT Kimia Farma tidak jauh berbeda, dimulai dari pengakuan, pengukuran, serta pengelompokan instrumen keuangan. Mungkin hanya itu dari saya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.